Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Novia Nurrohmah dengan NIM 2304323. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peserta didik dalam pendidikan dan perspektif pendidik tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik peserta didik. Di sini ada pengertian pendidik dan peserta didik. Pendidik dalam segi bahasa disebut sebagai orang yang mendidik. Maka dalam arti luas, pendidik adalah seseorang yang berusaha mengarahkan serta memberikan pembinaan terhadap peserta didik atau murid agar potensinya dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan peserta didik sendiri adalah individu yang mengalami perubahan dan masih memerlukan arahan atau bimbingan agar dapat berkembang menuju kesempurnaan. Nah, maka dari itu tugas seorang pendidik di sini yaitu untuk mengarahkan serta membimbing muridnya agar potensi tersebut dapat berkembang menuju kesempurnaan sesuai dengan kedewasaannya. Selanjutnya yaitu konsep peserta didik dalam pendidikan. Konsep ini mengarahkan kepada pemahaman tentang bagaimana karakteristik dan kebutuhan individu yang sedang belajar. Konsep ini melibatkan kepada pengenalan terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Berikut merupakan beberapa contoh dari peserta didik dalam pendidikan. Yang pertama itu ada kecerdasan. Kecerdasan merupakan kesempurnaan akal budi yang diwujudkan dalam memperoleh suatu keahlian-keahlian tertentu dan dapat memecahkan suatu masalah secara nyata dan tepat. Lalu yang kedua ada minat. Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang tersebut. Nah, minat ini dapat membangkitkan atau meningkatkan motivasi dan akan berpengaruh terhadap hasil serta prestasi belajar. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang atau murid dalam menangkap informasi ketika belajar, termasuk cara berpikir, cara mengingat, dan cara memecahkan masalah yang ada pada proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu kemampuan. Kemampuan adalah suatu keahlian atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Terdapat 5 karakteristik peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa, melainkan memiliki dunianya sendiri. Yang kedua yaitu peserta didik akan mengalami dan memiliki perkembangan serta pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Tuhan yang memiliki perilaku yang berbeda disebabkan oleh faktor bawaan ataupun faktor lingkungan yang sedang ditempati. Yang keempat, peserta didik merupakan 2 unsur utama jasmani dan rohani. Yang termasuk ke dalam jasmani yaitu daya fisik, dan yang termasuk ke dalam rohani itu akal, hati nurani, dan nafsu. Yang terakhir yaitu peserta didik memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Setiap manusia pasti akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan, termasuk peserta didik itu sendiri. Di sini akan dijelaskan 4 proses pertumbuhan ataupun perkembangan itu. Yang pertama yaitu ada perkembangan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya untuk pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan untuk pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu perkembangan anak usia sekolah. Pada perkembangan ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar. Pada masa ini juga disebut masa matang karena sudah berusaha untuk mencapai sesuatu, sudah dapat mereaksikan rangsang intelektual dan melaksanakan tugas-tugas belajar. Proses perkembangan selanjutnya yaitu masa remaja. Menurut Papalia dan Oz, masa remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak dan dewasa yang umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia 19 atau 20 tahun. Masa remaja merupakan periode perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, baik fisik, psikologis, dan intelektual. Dan sifat khas dari remaja ini biasanya memiliki keingintahuan yang besar dan menyukai petualangan. Proses perkembangan yang keempat yaitu masa dewasa. Masa dewasa merupakan masa di mana seseorang dianggap dapat berdiri sendiri dan menanggung beban hidupnya.
dan lepas dari asuhan serta bantuan orang tuanya. Dewasa bisa dikaitkan dengan watak, sifat, perilaku, dan pola pikir seseorang terhadap sesuatu, dan tidak dilihat dari usia orang tersebut. Berikutnya merupakan perspektif pendidik tentang pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik peserta didik. Setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Menurut beberapa narasumber menjelaskan bahwa gaya belajar berpengaruh pada prestasi siswa, karena siswa yang memiliki gaya belajar cenderung dapat memahami materi dengan baik. Gaya belajar sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar dengan mata atau penglihatan yang berperan penting. Siswa dengan gaya belajar ini biasanya lebih memahami materi dengan gambar atau tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku, video, dan lain-lain. Yang kedua yaitu auditori. Gaya belajar auditori memfokuskan belajar dengan telinga. Siswa akan lebih cepat memahami dan mengingat materi dengan mendengarkan penjelasan dari guru ataupun media lain. Contohnya ketika ada siswa yang tidur di kelas ataupun terlihat tertidur di kelas, dan ketika ditanya apa yang dijelaskan oleh guru, dia bisa menjawab, yang artinya gaya belajar dia adalah auditori. Karena ketika menunduk itu dia mendengarkan semua penjelasan dari guru. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini dapat dilakukan melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa dengan gaya belajar ini biasanya tidak tahan untuk mendengarkan pelajaran terlalu lama. Maka strategi yang dapat digunakan yaitu mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Namun tidak menutup kemungkinan ada siswa yang memiliki 2 gaya belajar ataupun merubah gaya belajarnya. Karena akan terdapat rasa bosan dan akan terdapat rasa keingintahuan pada gaya belajar yang baru. Dan ketika mencoba yang baru dirasa cocok, kemudian diterapkan pada pembelajaran ke depannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu peserta didik merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan dan merupakan seseorang yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Maka tugas dari seorang pendidik yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Setiap anak atau peserta didik pasti mengalami perkembangan, dimulai dari usia dini, masa sekolah, masa remaja, hingga dewasa. Dan salah satu cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut yaitu dengan memaksimalkan penggunaan gaya belajar yang cocok dengan pribadi masing-masing siswa. Dan terdapat 3 gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik.